Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Sekar Ayunindika, kemudian Miftah Nabila, kemudian yang ketiga ada Sekar Arum, yang keempat ada Rahmi Hafsari Ayunintias, yang kelima ada Nur Rohmah, dan yang terakhir ada Pade Ardana. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Islam pada masa Turki Utsmani. Yang pertama adalah sejarah Turki Utsmani yang akan dipaparkan oleh saudari Nur Rohmah. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah atas keberhasilannya mendirikan dua dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Kehancuran dinasti Turki Saljuk oleh serangan bangsa Mongol merupakan awal terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Penaklukan oleh pasukan Islam sampai di sebagian wilayah timur negeri ini, dari ujung Armenia hingga ke puncak gunung Turus sejak tahun 50 Hijriah, pada masa kekhalifahan Muawiyah. Kaum Muslim belum mampu menaklukkan Konstantinopel walaupun telah dilakukan berulang kali usaha penyerangan. Setelah Perang Malazgirt pada tahun 463 Hijriah yang dimenangkan oleh orang-orang Saljuk dengan kemenangan yang gemilang atas Romawi, pengaruh kemenangan ini terus meluas ke negeri Anatolia. Anatolia kemudian jatuh ke tangan Mongolia setelah merebut dari Saljuk Romawi. Maka terjadilah peperangan antara Mongolia dan kaum muslimin, dan ini terjadi pada tahun 641 Hijriah. Setelah kekalahan Mongolia pada Perang Ain Jalut tahun 658 Hijriah, berangkatlah Zarir Biblis ke Saljuk Romawi dan Mongolia. Menyusul kekalahan besar ini sebagai pelajaran besar ini. Bersamaan dengan lemahnya Mongolia, pemerintahan Utsmaniyah lalu menguasainya pada masa yang berbeda. Pada abad ke-13 Masehi, Ertugrul pergi ke Anatolia. Wilayah itu berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin II atau Salajikoh Alauddin Kaikobad. Ertugrul membantunya melawan serangan dari Bizantium. Ertugrul menang dan mendapatkan sebagian wilayah dari Alauddin dari Bizantium, dan sebagian harta mereka melarikan diri ke wilayah barat sebagai akibat dari serangan Mongol. Sudah, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ada Raja pada masa Turki Utsmani yang akan dijelaskan oleh Miftah Nabila. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang raja-raja pada masa Turki Utsmani. Yang pertama, Osman Bey Gazi pada masa 1299 sampai 1326. Yang kedua, Orhan Bey Gazi 1326 sampai 1359. Yang ketiga, Satu Murad 1359 sampai 1389. Yang keempat, Raja 1 Bayezid sama Yildirim Bayezid 1389 sampai dengan 1402. Yang kelima, Fatih Sultan Mehmed II Mehmed 1451 sampai 1481. Yang keenam, Raja kedua Murad 1421 sampai 1451. Yang ketujuh, Fatih Sultan Mehmed atau Raja kedua Mehmed 1451 sampai 1481. Yang kedelapan, Raja kedua Bayezid pada masa 1481 sampai 1512. Yang ke-9, Yavuz Sultan Selim 1512 sampai 1520. Yang ke-10, Kanuni Sultan Sulaiman 1520 sampai 1566. Yang ke-11, Raja kedua Selim 1566 sampai 1574. Yang ke-12, Raja ketiga Murad 1574 sampai 1595. Yang ke-13, Raja ketiga Muhammad 1595 sampai 1603. Yang ke-14, Raja pertama Ahmad 1603 sampai 1617. Yang ke-15, Raja pertama Mustafa 1617 sampai 1618 atau
1622 sampai 1623. Yang ke-16 Gens Osman pada masa 1618 sampai 1622. Yang ke-17 Raja keempat Murad 1623 sampai 1640. Yang ke-18 Ibrahim 1640 sampai 1648. Yang ke-19 Raja keempat Mahmud 1648 sampai 1687. Yang ke-20 Raja kedua Sulaiman 1687 sampai 1691. Yang ke-21 Raja kedua Ahmad 1691 sampai 1695. Yang ke-22 Raja kedua Mustafa 1695 sampai 1703. Yang ke-23 Raja ketiga Ahmad 1703 sampai dengan 1730. Yang ke-24 Raja 1 Mahmud 1730 sampai 1754. Yang ke-25 3 Osman 1754 sampai 1757. Yang ke-26 3 Mustafa 1757 sampai 1774. Yang ke-27 1 Abdul Hamid 1774 sampai 1789. Yang ke-28 Raja ketiga Selim 1789 sampai dengan 1807. Yang ke-29 Raja keempat Mustafa 1807 sampai 1808. Yang 30 Raja kedua Mahmud 1808 sampai dengan 1839. Yang 31 Abdul Mesid 1839 sampai 1861. Yang ke-32 Abdul Aziz 1861 sampai 1876. Yang kelima Murad 30 Mei 1876 sampai 31 Agustus 1876. Yang ke-34 ya, Raja kedua Abdul Hamid pada masa 1876 sampai 1909. 35 Muhammad Rasad pada masa 1909 sampai 1918. Yang terakhir Muhammad Fahdedin pada masa 1918 sampai 1922. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang kemudian ada perkembangan pendidikan pada masa Turki Utsmani yang akan dijelaskan oleh Fahmi Hafsari. Ningtyas. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pendidikan Islam di masa Turki Utsmani, ilmu-ilmu nahliyah tidak banyak mengalami kemajuan sebab pintu hijaiyah ditutup. Pendidikan ditujukan untuk mendukung mazhab tertentu. Kegiatan pendidikan di masa ini dipengaruhi oleh ajaran sufi, sistem pendidikan berbentuk hafalan sehingga penalaran kurang dikembangkan. Di akhir pemerintah dilakukan pembaruan pendidikan dengan mengikuti metode barat. Yang kedua, pendidikan Islam di masa Safawiyah di Persia banyak mengembangkan penalaran sehingga banyak melahirkan para filosof. Tetapi tujuan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan aliran Syiah 12. Ketiga, pendidikan Islam di masa kerajaan Mughal di India ditujukan untuk mendukung kepentingan penguasa dan membersihkan ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Islam. Kegiatan pendidikan tidak hanya ilmu nahliyah, namun juga ilmu sejarah dan sastra. Pendidikan juga dipengaruhi oleh ajaran sufi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fahmi Hafsari. Selanjutnya, ada kemajuan pada masa Turki Utsmani yang akan disampaikan oleh Fadi Ardana. Oke, terima kasih moderator. Pertama, aspek kekuasaan wilayah dan bidang militer. Sepeninggalan Sultan Utsman pada tahun 1326 Masehi, kerajaan dipimpin oleh anaknya Sultan Orkan I. Pada masa berdiri akademik militer sebagai pusat pelatihan dan pendidikan, sehingga mampu menciptakan kekuatan militer yang besar. Ketika Sultan Murad I, pengganti Orkan naik, ia mematapkan keamanan dalam negeri dan melakukan perluasan ke benua Eropa. Pada tahun 1389 Masehi, Sultan Bayazid naik tahta. Perluasan berlanjut dan dapat menguasai Slovakia, Morea, Serbia, Bulgaria, dan Rumania juga pada tahun 1394 Masehi.
Setelah Sultan Bayazid meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Namun di antara mereka Sultan Muhammad Satulah yang naik tahta. Di masa pemerintahannya, ia berhasil menyatukan kembali kekuatan dan daerah dari bangsa Mongol, terlebih setelah Timur Leng meninggal pada tahun 1405 Masehi. Pada tahun 1421 Masehi, Sultan Muhammad meninggal dan diteruskan oleh anaknya, Sultan Murad II. Pada masa Muhammad II tahun 1453 Masehi, ia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel. Setelah Sultan Salim I meninggal, muncul putranya Sultan Sulaiman I sebagai sultan yang mengantarkan kerajaan Turki Utsmani pada masa keemasannya, karena telah berhasil menguasai daratan Eropa hingga Australia. 2. Aspek ilmu pengetahuan dan budaya, tempat pendidikan. Pada masa Sultan Al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapat cukup perhatian, sehingga pada masa itu tampak kemajuannya. Terbukti dengan tersebarnya sekolah-sekolah dan akademis-akademis di semua kota besar ataupun kecil. Penerjemah kitab-kitab. Pada masa Sultan Al-Fatih telah dilakukan penerjemahan kahazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Arab ke dalam bahasa Turki. Keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peran besar dalam lapangan sosial dan politik. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham keagamaan dan menekankan mazhab lainnya. Kebudayaan. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Ekonomi. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu, di antaranya Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun, Anatolia selain sebagai pusat produksi dan bahan tekstil dan kawasan pertanian yang cukup subur juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis sukesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada tahun 1566 Masehi. Sampai sebelum Turki menjadi republik pada tahun 1923 Masehi di tangan Mustafa Kemal Atatürk tercatat ada 27 sultan yang tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Sultan Salim II yang menjabat pada tahun 1566 sampai 1573 Masehi adalah pengganti Sultan Sulaiman. Terjadi peperangan antara Angkatan Laut Turki Utsmani dengan Angkatan Laut Spanyol di Selat Lepanto Yunani. Dalam pertemuan itu, Turki Utsmani mengalami kekalahan sehingga Tunisia dapat direbut oleh musuh. Di masa Sultan Murad III yang menjabat pada tahun 1574 sampai 1595 Masehi, walau Sultan Murad ketiga berkepribadian jelek dan suka mempertuturkan hawa nafsu, tetapi Tunisia dapat direbut kembali dan juga menguasai Tiflis di Laut Hitam pada tahun 1577 Masehi dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Akibat moral Sultan Murad kedua yang jelek, timbul kekacauan dalam negeri. Ditambah lagi dengan tampilannya Sultan Muhammad ketiga yang menjabat pada tahun 1595 sampai 1603 Masehi yang bermoral lebih jelek dari Murad kedua. Dalam situasi ini, Austria berhasil memukul Turki Utsmani. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yaitu yang pertama, karena luasnya kekuasaan Turki Utsmani yang menyebabkan administrasi pemerintahannya menjadi rumit dan di pihak lain memiliki pengaturan yang tidak ditunjang dengan sumber daya yang berkualitas. Yang kedua, adanya keberagaman penduduk dari suku, budaya, dan agama yang menyebabkan pengaturan berbeda pula. Dan yang ketiga, lemahnya para penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni. Kemudian selanjutnya ada peranan Turki Utsmani dalam peradaban dan perkembangan Islam yang akan dijelaskan oleh Sekar Arum. Baik, terima kasih moderator.
slide selanjutnya. Turki berperan penting dalam perjalanan sejarah Islam, khususnya dalam hal futuhat pengembangan wilayah Islam. Mereka juga membentuk sejumlah dinasti besar di dunia Islam, seperti slide-nya. Seperti Mamluk, Seljuk, dan Utsmani. Setelah Utsmani jatuh, Turki menjadi republik. Meski demikian, jejak kebesaran Islam tak sirna dari negeri ini. Hal itu tampak dari banyaknya peninggalan bersejarah dan mayoritas penduduknya yang Muslim. Masjid Sultan Ahmad, Hagia Sophia, dan Istana Topkapi adalah beberapa saksi sejarah kejayaan Islam di Turki. Peran Turki dalam peradaban Islam tak bisa dipungkiri. Meski kejayaan Turki Utsmani berakhir, pengaruhnya tetap ada hingga kini. Bangsa Turki pernah tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu imperium khalifahan Islam tertua di dunia. Bangsa Turki Seljuk telah berperan besar dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah hingga kemudian dinasti ini runtuh. Hingga kemudian keruntuhan Islam di Andalusia pada 1492, Imperium Turki Utsmani mengambil alih peran kekhalifahan dan peradaban Islam dunia. Kejayaan Imperium Turki Utsmani tersebut dikatakan terpanjang dalam sejarah Islam hingga kemudian runtuh pada 1924 oleh Kemal Atatürk. Kekuatan dominan bangsa Turki dalam dunia militer pun kini bisa kita lihat bahwa Turki adalah salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di negara-negara Muslim dan memiliki potensi sebagai militer kuat di kawasan Timur Tengah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami mengenai perkembangan Islam pada masa Turki Utsmani. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.